narasumber kita, yaitu Pak Adeng Gunawan. Beliau adalah ketua alumni Aroga Popin yang sekarang juga memiliki beberapa bisnis optik. Oke, langsung aja kita mulai podcast kita hari. Mungkin sebelumnya kita mau berkenalan dulu ya Pak dengan Pak Adeng. Boleh nggak Pak diceritakan dulu profil Bapak seperti itu? Terima kasih Mbak Priska, Bu Nisa. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini adalah kesempatan baik, mungkin kesempatan terbaik bagi saya untuk pertama memperkenalkan saya ke teman-teman di Aroga Popin, juga kepada alumni-alumni yang mungkin nanti bisa melihat tayangan ini. Profil saya nama Adeng Gunawan, lahir di Tasikmalaya tahun 1956. Sudah tua ya Bu ya saya. Kemudian saya adalah alumni Aroga Popin angkatan 16. Saya juga pernah belajar di STIE Dewi Mulia di Serang. Kemudian saya ngambil S2 di Tima IMI Jakarta. Di bidang organisasi, saya pernah jadi Ketua Iropin Provinsi Banten. Kemudian sekarang saya jadi penasehat di Gapopin Provinsi Banten dan menjadi anggota MKDP di Iropin Pusat. Mungkin itu perkenalan dari saya. Apa sih Pak rencana yang akan dijalani dalam karir Bapak? Untuk kedepannya ada rencana-rencana apa nih dalam hidup Bapak begitu Pak? Tentunya ini adalah rencana saya sebagai profesi optometris. Sebagai refractive optician atau optometris, tentunya saya harus menjaga kompetensi profesi ini. Karena optometris sebagai tenaga kesehatan keteknisian medis harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau ditanya rencana, ya saya akan terus mengembangkan keilmuan di bidang optometria. Bisa dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Iropin atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas RO, atau dengan mengikuti berbagai kegiatan baksos, karena di situ juga syarat dengan keilmuan. Seperti kita ketahui bahwa beberapa komunitas ya, ada yang dikatakan komunitas donat, di situ adalah pencinta dan pemerhati tentang lensa progresif ya. Itu sudah lama sekali ya, dan tiap tahun biasanya kita adakan pertemuan-pertemuan bergantian dari kota ke kota. Di situ sharing ilmu, pembicaranya kita juga gantian. Hanya pada saat pandemi ini dihentikan dulu sementara. Ada juga pelatihan strict retinoskopi. Nah, seperti yang akan kita ikuti sekarang di Bogor, ini Jumat, Sabtu, Minggu ada pelatihan strict retinoskopi bagi seluruh RO yang ada di Indonesia. Itu memang diselenggarakan oleh komunitas saja atas dasar kebutuhan dan permintaan. Karena profesi RO ini walaupun di kampus diajarin tentang bagaimana cara menggunakan strict retinoskopi sebagai bagian daripada pemeriksaan objektif, namun mungkin tidak tuntas atau tidak cukup waktu, sehingga ketika optometris ini atau RO lulus dan berada di lapangan, tidak semuanya menguasai teknik ini. Padahal teknik pemeriksaan objektif menggunakan strict retinoskopi itu sangat mudah dan alatnya sangat sederhana alatnya. Kalau kita menggunakan pemeriksaan objektif dengan autorefraksi,
itu kan tinggal klik, ceklek, udah keluar, di print hasilnya ya. Nah, itu harganya mahal. Paling murah juga 65 juta, ada yang 100 juta. Ya. Tapi strik retinoskopi dengan 2,5 juta, kita sudah bisa membeli dan menggunakan alat itu. Hanya di situ memang tinggal bagaimana keahlian atau ketelatenan seorang optometris di dalam mengamati refleks fundus. Jadi dengan mengamati refleks fundus, ya, pasiennya juga diam, tidak harus bicara, ya, kita amati dengan gerakan refleks fundus, arahnya kemana. Kalau menggunakan spot yang lebar, kalau berlawanan itu berarti dia mengandung minus, ya. Kalau searah refleks fundusnya berarti dia itu hipermetrop. Kalau agak burem refleks fundusnya berarti tinggi powernya. Kalau terang berarti rendah. Kalau nggak beraturan atau ada garis rambut itu berarti silinder. Nah, tinggal seorang RO melatihnya aja. Itu tentang pelatihan strik retinoskopi. Dan ini diharapkan semua optometris nantinya bisa menguasai teknik ini. Ya. Kita di kampus itu mempunyai wawasan dan pelajaran yang sama. Ya. Tapi ketika di lapangan, kadang-kadang antara optometris yang satu dengan yang lain mungkin agak sedikit berbeda kemampuan. Karena itu di aturan yang sekarang, ya, ketika ada RO yang ada kesulitan tentang hasil menentukan hasil refraksi, bisa saja RO yang satu itu merujuk kepada RO yang lebih senior untuk meminta konsultasi. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk sekarang fokus Bapak sedang fokus kepada pelatihan retinoskopi, begitu ya Pak ya? Dan diharapkan semua optometris dapat memahami teknik ini, begitu. Kalau boleh tahu, ke akhir-akhir ini kegiatan yang Bapak sedang jalani apa aja sih Pak? Gitu. Kalau yang sedang saya jalani sekarang, saya mengelola optikal, ya. Saya alhamdulillah saat ini mengelola 3 optikal retail, ya, dan 1 grosir. Ini kebetulan lokasinya ada di Ruko di Jalan Raya, sehingga ketika terjadi pandemi kemarin tidak terlalu drastis dampaknya. Berbeda dengan optikal-optikal yang ada di mall. Karena di situ terikat oleh ketentuan mall yang harus tutup, ya, bahkan ada yang seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ada juga ketika dibuka juga dibatasi kehadirannya. Belum lagi pengunjungnya yang harus menggunakan aplikasi dan sebagainya. Sehingga memang bagi teman-teman yang berusaha di dalam mall itu terasa sekali dampaknya, ya. Bahkan ada juga teman yang sementara tutup dulu, berpindah ke kegiatan lain. Saya alhamdulillah, ya, karena lokasi optik saya ada di Jalan Raya, ya, walaupun memang terdampak nggak bisa dihindari, ya, karena akibat dari pandemi ini terhadap perekonomian, ya, di mana daya beli menurun, ya, otomatis kebutuhan kacamata bukan lagi kebutuhan yang diutamakan. Artinya apa? Kalau masih ada kacamata yang lain, nah, dia cukup mempertahankan kacamata itu. Berbeda dengan sebelum pandemi. Ketika ada model baru, ya, lensa baru, dia ingin menambah koleksi kacamatanya. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Alhamdulillah kalau saya optik saya masih berjalan dengan baik dan sekarang mulai menggeliat lagi. Walaupun ya saya tidak bisa memungkiri bahwa optik saya yang ada di luar kota, yang di Cilegon dan di Tasikmalaya sementara juga ditutup. Itulah kegiatan saya sekarang ini, ya. Jadi saya mengembangkan optikal, ya. Di samping itu saya juga tetap mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan keilmuan tentang optometri.
Baik, luar biasa sekali ya Pak. Berarti dari sini juga kita tahu gitu dampak pandemi terhadap optikal gitu ya Pak ya. Langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ini agak menyangkut sedikit lebih pribadi begitu ya Pak. Saya penasaran dengan kunci kesuksesan atau prinsip hidup yang Bapak pegang selama ini begitu Pak. Apa sih Pak gitu? Oh ya, kunci sukses. Saya juga bukan orang sukses sebenarnya ya. Tapi kalau saya sih sederhana aja. Jadi kalau saya prinsip hidup saya, pertama mempunyai tujuan. Kemudian tekun, sabar, dan percaya diri. Serta berdoa. Itu aja yang saya pegang selama ini. Artinya apa? Jadi kalau kita ya, ingin mau mengerjakan sesuatu, tentukan dulu tujuannya apa. Mau kemana? Akan apa? Nah, di situ kita tekuni, kita seriusi, tentunya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kalau dulu di kampus, kita juga diajarin tentang manajemen, ada fungsi-fungsi manajemen, ya, itu semua dijalani. Nah, insya Allah, kalau kita konsekuen dengan moto kita, ya, apa artinya tekun, sabar, percaya diri, berdoa, insya Allah semua akan berjalan dengan enjoy. Atau mungkin kalau lebih dijabarkan lagi, ya kita dalam menjalankan sesuatu kegiatan itu ya harus disiplin, selalu berpikir positif, berani dan jujur bertindak, misalkan ya, mencintai pekerjaan itu harus. Karena kalau kita tidak mencintai pekerjaan, maka kita tidak akan semangat. Yang pasti juga harus kerja keras, jauhi sifat malas. Karena sifat malas ini yang menghambat ya perkembangan kegiatan kita. Selanjutnya bisa efisiensi, ya, menabung dan sebagainya. Menabung dalam arti kata kita untuk pengembangan usaha saya. Jadi intinya kalau saya prinsip usaha adalah konsen, ya, konsen pada tujuan, itu aja. Oke, teman-teman dari sini kita tahu gitu ya, kita juga belajar gitu bahwa kita tuh harus konsen pada tujuan hidup kita begitu. Oke, langsung aja kita mau break dulu teman-teman, dan sesi selanjutnya akan diwawancarai oleh Nisa. Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Aroga Popin sesi kedua ya. Nah, kita masih lanjut dengan narasumber kita, Pak Adeng. Ya, oke Pak, sekarang giliran saya nih, Mbak Nisa yang bertanya Pak Adeng, boleh ya? Baik, silakan. Iya Pak, sebelumnya Bapak sudah bercerita tentang profesi optometris dan refraksionis optisien, ya, tentang pelatihan strik retinoskop. Saya ingin tahu nih Pak, pandangan atau harapan kedepannya untuk profesi optometris di Indonesia seperti apa Pak? Kita merunut dulu ya ke belakang. Dulu awal-awal saya masuk pada kehidupan optik, saya bukan RO, tapi pegawai toko kacamata. Kemudian dididik dan dilatih tentang perkacamataan. Jadilah saya tukang kacamata. Karena pada saat itu orang yang bekerja di optik namanya tukang kacamata. Pekerjaannya ya terbatas, hanya periksa mata, mengukur adanya speris, silinder, presbio, kemudian faset lensa manual, setel kacamata, itu aja ya. Itu yang dikerjakan sehari-hari. Baru pada tahun 1981 ya ada penataran dari Kanwil Kesehatan terhadap pekerja-pekerja yang ada di toko kacamata ya untuk dididik menjadi tenaga refraksionis optician ya. Waktu itu tahun 81 belum ada pendidikan RO. Ya karena kalau kita kembali ke belakangnya lagi ya, di mana awal-awalnya ada optometris itu bermula dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,
di mana di situ ada beberapa tenaga perawat yang dididik menjadi tenaga reproduksi ya. Nah, setelah itu tahun 81 baru berdiri Lembaga Pendidikan Reproduction Optician jenjang D1. Berikutnya ditingkatkan menjadi jenjang D2. Dan baru tahun 86 berdiri Akademi Refraksi Optisi D3. Nah, kalau kita lihat perbandingan dengan optometris sekarang ya, di mana masyarakat sudah mulai mengenal ya apa itu optometris ya, pekerjaannya kayak apa, kemudian penampilannya juga intelek karena mempunyai wawasan yang cukup banyak. Kalau dulu hanya diajarin tentang meriksa macet itu aja. Di kampus banyak hal yang diajarkan di kampus, di samping kita diajarkan tentang teknik refraksi, ya plan optisi, plan ya, manajemen, wiraswas dan sebagainya, sehingga penampilan RO pun berubah menjadi lebih berwibawa. Di samping itu, optometris sekarang lebih dimudahkan dengan munculnya berbagai alat yang lebih canggih. Ya, dengan tampilan alat yang lebih canggih, penghargaan dari masyarakat terhadap pekerja optometris yang ada dimanapun itu lebih dihargai. Jadi ke depan mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya akan lebih baik dari seperti sekarang. Sekarang aja sudah mulai ada jenjang D4 ya, D4. Ke depan mungkin bisa lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya, di mana keilmuannya juga lebih mumpuni ya, alat juga lebih canggih. Nah, disitulah optometris akan menjadi tenaga profesional yang dihargai. Mantap sekali ceritanya ya Pak Ade mengenai pandangan dan harapan mengenai profesi optometris di Indonesia. Nah, ini saya menyimpulkan nih Pak, dari awal masa muda Bapak sampai saat ini Bapak masih tetap fokus tadi kan ya, fokus pada tujuan yaitu bisa mengembangkan profesi optometris dan RO. Ya, apa sih Pak semangat yang mendorong Bapak supaya tetap fokus di dunia RO? Supaya teman-teman generasi muda kita bahkan bisa lebih semangat dari generasi sebelumnya. Kita harus mencintai profesi kita. Ya. Saya ini mencintai profesi saya, profesi sebagai refractionist optician. Melalui profesi ini saya bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Melalui profesi ini saya bisa bergabung di wadah profesi, yaitu menjadi pengurus Eropin. Di situ kita bisa lebih didewasakan, ya, berkumpul dengan orang-orang hebat, ya, membentuk karakter kita. Dengan menjalani profesi ini pula, saya mendapat banyak keuntungan, dapat membahagiakan keluarga yang harmonis dan bahagia, dapat menciptakan lapangan kerja, banyak hal yang dapat dari profesi ini. Ya. Saya ingin bertanya lagi ya Pak ya, pokoknya kita harus tetap semangat ya Pak ya, semangat untuk jalanin profesi kita supaya kita bisa bertanggung jawab dan bisa berkompeten, lebih kompeten untuk silakan. Kita ini profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kita bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, dengan tulus dan ikhlas, itu adalah bekal untuk kita di alam sana. Itu yang membuat saya semangat terus untuk berkiprah, mengabdi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, mantap ya Pak ya, tetap semangat. Nah, satu lagi Pak, pertanyaannya ya dari saya. Sebelumnya Bapak sudah bercerita tentang mungkin di masa pandemi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap usaha optik yang Bapak jalani sekarang ya. Nah, kira-kira Pak, di masa pandemi ini
apa pengaruhnya terhadap pengembangan profesi RO dan optometris? Bagi profesi sebetulnya tidak terlalu berdampak ya, selain mungkin kegiatannya berkurang. Jadi yang biasa melayani satu hari itu berapa pasien, karena musim pandemi jadi tinggal sekian pasien aja. Jadi artinya jumlah yang dilayani menurun ya, karena adanya aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk pergi keluar juga hati-hati ke fasilitas kesehatan, bukan medis ya, ini tentang profesi RO, itu juga berkurang. Interaksi dan komunikasi antar teman sejawat juga berkurang karena adanya PPKM atau aturan prokes ya. Kemudian seminar yang biasa menjadi ajang silaturahmi dan pengembangan ilmu serta sarana hiburan bagi kami di optometris itu hampir tidak ada. Seminar yang dulu itu setahun bisa 2-3 kali ya, sekarang itu sampai saat ini belum ada seminar selain webinar ya. Webinar kan virtual ya. Kalau seminar kita temu kangen dengan teman-teman, di samping kita mengikuti keilmuan yang disampaikan oleh narasumber, kita juga bisa berdiskusi dengan teman sejawat tentang kasus-kasus yang kita alami. Nah, bagi masyarakat mungkin ini yang lebih dirasakan, kalau bagi masyarakat ya, karena kondisi kesehatan masyarakat mungkin berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, kondisi pendidikan, kondisi kehidupan sosial, ya, bagaimanapun akan ada pengaruhnya. Ya, itu mungkin sedikit gambaran dari saya tentang pengaruh pandemi terhadap kehidupan profesi dan masyarakat. Terima kasih Pak Adeng untuk jawabannya. Jadi memang walaupun di masa pandemi ini banyak keterbatasan ya, tapi kita tidak membatasi untuk tetap melayani masyarakat ya Pak ya, yang datang ke optik kita layani, yang datang ke rumah sakit kita layani, itu kan dengan memang mengedepankan protokol kesehatan. Dan kita juga yang masih belajar masih tetap dapat ilmu lewat webinar gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Adeng jawabannya dari semua itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini adalah sesi 2, nanti kita lanjut ke sesi 3 ya Pak Adeng ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk sesi yang terakhir, yaitu sesi Aroga Popin. Oke, tentunya Pak, Bapak ini kan sebelumnya alumni dari Aroga Popin begitu ya, apalagi Bapak ini ketua gitu, ketua ikatan alumni begitu. Memori apa sih Pak yang paling Bapak ingat dari Aroga Popin begitu? Kalau ada nama Aroga Popin tuh Bapak ingatnya apa begitu Pak? Ini yang paling menarik ya dan sangat berkesan bagi saya ya. Saya bangga jadi mahasiswa Aroga Popin. Tiap hari saya terhibur oleh sukaria bersama teman-teman mahasiswa. Ilmu pasti dapat. Kadang saking akrabnya, kami seperti saudara, saling mengunjungi, saling membantu, saling memberi semangat, ya. Terutama yang paling berkesan itu pada acara ramah tamah. Waktu itu nginep di Puncak, saya kebetulan sebagai ketua penitianya, ya. Banyak acara yang diselenggarakan, ya pokoknya keren lah. Acara ramah tamah itu di situ betul-betul ada kekeluargaan. Ada juga presentasi tentang keilmuan. Jadi saya merasa bersyukur pernah menjadi mahasiswa di Aroga Popin. Dulu sebelum saya masuk di Aroga Popin, saya masih berbekal sertifikat penataran tahun 1981, dan itu waktu itu diakui ya sebagai penanggung jawab RO di optikal. Tapi seiring dengan perkembangan pada tahun 2020 itu sudah dihapus. Waktu itu saya beranggapan dengan pengalaman saya puluhan tahun di optikal, ya,
saya sudah merasa cukup ilmu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika saya masuk di Arok Gapopin, mengikuti kurikulum dan berbagai pertemuan perkuliahan, di situ ternyata saya merasa tidak ada apa-apanya. Banyak pelajaran-pelajaran yang asing bagi saya waktu itu. Karena itu saya semangat. Saya tiap hari saya berangkat ke kampus, padahal jarak saya ke kampus cukup jauh. Saya berangkat dari Serang. Perjalanan ke Pondok Aren itu 2 jam. Saya mengikuti perkuliahan itu 3 kali dalam 1 minggu. Waktu semester 1-2, Senin, Selasa, Rebo. Di semester berikutnya sampai 6 itu Selasa, Rebo, Kamis. Itu hampir tiap hari saya jalan ke sana. Karena saya saking inginnya mendapat ilmu dari Arok Gapopin. Bisa dibayangkan kalau kita berpikir tentang waktu dan biaya. 1 hari bensin sama tol aja sudah 200.000. 1 minggu udah 600, 1 bulan sudah 2.400.000, 1 tahun udah 30 juta. Nah itu karena saya ini berkeyakinan dan berkeinginan mempunyai ilmu untuk bekal pelayanan kepada masyarakat, itu sudah apa-apa pengorbanan saya. Itulah yang paling berkesan bagi saya. Alhamdulillah, setelah saya lulus dari Arok Gapopin, yang tadinya saya mempunyai optikal cuma 1, kemudian bertambah 1, sampai saya punya 5. Ya. Itulah manfaat atau representasi daripada kita mendapatkan ilmu. Jadi ternyata kita mengerjakan apapun, ya, membuat apapun, itu kalau didasari dengan ilmu, itu nanti akan berkembang. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya pernah ada di Arok Gapopin, mendapat ilmu yang cukup dari Gapopin, manfaatnya dapat dirasakan sekarang, dan saya juga tularkan kepada teman-teman saya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dari sini kita tahu gitu, perjuangan Pak Adeng dalam menuntut ilmu di Arok Gapopin tuh nggak gampang begitu ya Pak. Dan juga Pak Adeng juga masih teringat memori-memori dengan teman-temannya sewaktu menjadi mahasiswa di Arok Gapopin. Gitu. Oke, langsung aja Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebagai Ketua Ikatan Alumni Arok Gapopin begitu Pak, boleh tahu nggak sih Pak bagaimana prosesnya begitu menjadi Ketua Alumni ini? Dan sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua Alumni? Sebenarnya saya tidak kepikir untuk menjadi Ketua Alumni. Saya hadir di Mubes IKA itu karena kewajiban dan ingin memberi semangat kepada teman-teman alumni yang hadir di sana. Musyawarah ini harus berjalan dengan baik dan lancar. Karena keberadaan IKA ini akan memberi warna baik bagi alma mater ataupun bagi alumninya. Saya kenal dengan mayoritas anggota yang hadir pada saat musyawarah besar itu. Saya pun diminta oleh teman-teman yang hadir saat itu untuk maju sebagai ketua. Saya tidak menolak, cuman saya waktu itu menawarkan kepada teman-teman yang hadir, cobalah yang muda yang maju, yang masih fit, yang langkahnya tegak, ya, kuat gitu. Tapi teman-teman tetap menginginkan saya menjadi ketua. Akhirnya saya secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua alumni Arok Gapopin. Ya, artinya ini adalah amanah, ya, insya Allah, karena saya adalah alumni daripada Arok Gapopin, saya pun sangat mencintai alma mater ini. Kalau memang diberi amanah oleh anggota, insya Allah akan saya jalankan amanah ini dengan baik. Waktu itu langsung saya kepikiran, ya, apa sih yang akan dijalankan oleh Ikatan Keluarga Alumni Arok Gapopin ini? Saya kepikiran, cobalah kita adakan reuni akbar, ya, karena Arok Gapopin sudah meluluskan beberapa angkatan, kalau nggak salah sudah hampir 30 ya, bisa sekarang ya,
Ya, waktu itu masih 20 sekian. Kemudian saya juga merencanakan untuk mengadakan bakti sosial. Di samping ada nilai sosialnya juga memperkenalkan kampus ke masyarakat, ya. Kemudian saya juga berencana untuk mengadakan seminar-seminar di kampus, ya, di kampus. Tapi seminar belum sempat terlaksana karena keburu pandemi. Kalau reuni, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Waktu itu reuni pertama di Hotel Mulia, karena difasilitasi oleh Gawopin Pusat. Alhamdulillah banyak yang hadir. Di situ kita saling mengingat, saling mengenal lagi, ya, akrab, diskusi. Kemudian bakti sosial juga sudah pernah kita lakukan, ya. Nah, tinggal nanti melanjutkan bakti sosial yang akan datang. Insya Allah akan saya laksanakan terus. Seru banget ya cerita keseruan dari reuni para alumni Aroga Popin begitu ya Pak, dan juga dari sini kita tahu bahwa Pak Adeng ini menjadi ketua itu melalui proses aklamasi seperti itu. Oke Pak, langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Selama Bapak menjadi mahasiswa di Aroga Popin dan juga sekarang masih terikat begitu ya dengan Aroga Popin, menurut Bapak apa aja sih Pak kekurangan dan kelebihan dari Aroga Popin? Gitu? Kelebihannya ya jelas ya. Aroga Popin itu mempunyai kampus dan menempati gedung sendiri yang cukup memadai, ya. Kemudian peralatan labnya cukup lengkap. Dosen-dosennya sangat mumpuni. Kompetensi lulusannya diakui oleh masyarakat. Terbukti dengan kelulusan UKOM-nya yang kemarin mencapai 100%. Lulusan Aroga Popin hampir tidak ada yang nganggur. Saya kalau di grup ya berkomunikasi dengan teman-teman alumni, satu pun tidak ada yang nganggur. Semua mempunyai kegiatan, apakah yang di optikal atau di paskes di FKTP, di rumah sakit dan sebagainya. Cuman kemudian mayoritas lulusan Aroga Popin itu rata-rata ujung-ujung itu mayoritas pengusaha, menjadi pengusaha. Nah itulah. Jadi saya seperti berharap ya bahwa lulusan Aroga Popin itu tetap konsen kepada profesinya. Ya, memang boleh jadi pengusaha, cuman artinya dia pun harus tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai optometris. Karena seperti kita ketahui bahwa tugas optometri itu ya pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan pelayanan lensa kontak. Itu semuanya harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh profesi optometris. Kemudian kekurangannya, apa ya kekurangannya ya? Kalau saya mungkin bukan bilang kekurangan ya, tapi ini harapan saya ya. Aroga Popin itu masih kurang mencetak lulusan. Kenapa? Coba dibayangkan, sampai saat ini, dari 13 prodi yang ada di Indonesia, itu baru meluluskan 10.000 refraksionis optisi. Itu pun tidak utuh. Karena sebagian optometris ada juga yang mempunyai kegiatan di bidang lain dan meninggalkan keoptometrisan. Ada pula optometris yang sudah sepuh mempensiunkan diri, di samping ada yang wafat. Jadi praktis, optometris yang sekarang menjadi nakes, itu kisaran di antara 5.000 sampai 6.000 optometris. Bayangkan dengan kebutuhannya. Optikal aja di Indonesia, itu mungkin 10.000 lebih. Belum FKTP, ya. Itu bisa mencapai 23.000. Di samping ada lagi rumah sakit tipe A, itu wajib ada optometrisnya. Nah, melihat ketimpangan ini, Bu Nisa, ya,
Mbak Priska, jelas kita ini sangat kekurangan optometris. Harapan para harapan para paskes, ya, pengelola paskes itu menaruh harapan kepada Arga-Upin agar mencetak lulusannya sebanyak-banyak. Jadi siapa lagi yang akan mencetak lulusan otomatis? Ya selain Arga-Upin. Jadi saya juga berharap agar benar-benar Arga-Upin ini terus ya, sehingga kebutuhan akan otomatis keterpenuhan. Oke, siap Pak. Jadi harapan untuk Arga-Upin semoga ke depannya Arga-Upin bisa mencetak refractionist optician lebih banyak lagi begitu ya, khususnya untuk kebutuhan di negara kita ini yang masih cukup kurang gitu Pak. Oke, langsung aja mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak kepada mahasiswa maupun nantinya penonton yang akan menonton video ini begitu Pak. Ada nggak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Pesan saya ya, harapan saya ya, tentunya harapan alumni juga Arga-Upin ini tetap menjadi Aro yang terdepan, dicintai oleh mahasiswanya, dicintai oleh alumninya, dan dikenal oleh masyarakat. Itu mudah-mudahan. Dan memang sekarang yang ada seperti itu. Dan itu paling tidak tetap bertahan seperti itu. Mungkin itu Mbak Priska, Bu Nisa. Luar biasa sekali. Jadi pesan untuk mahasiswa yaitu untuk selalu rajin dalam mengikuti perkuliahan, dan juga pesan kepada masyarakat jangan lupa jangan ragu juga gitu ya untuk kuliah di Arga-Upin. Oke, terima kasih Pak Adeng Gunawan atas kesempatannya dan atas waktunya. Kita sudah bisa mewawancari Pak Adeng hari ini. Itu semua merupakan suatu kehormatan bagi kami begitu. Dari saya sendiri juga terima kasih begitu. Selanjutnya mungkin Bu Nisa ada mau sampaikan sesuatu? Oke, saya juga merasa berbangga diri ya Pak sebagai alumni Arga-Upin. Mudah-mudahan kita bisa membawa nama Arga-Upin lebih maju lagi, begitu ya Pak Adeng ya. Dan ini suatu kehormatan bisa mewawancarai Pak Adeng. Dan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan undang Pak Adeng lagi, ya. Ini sudah sesi 3 ya. Teman-teman jangan lupa untuk dengerin podcast selanjutnya di YouTube channel Arga-Upin. Bye-bye.